adanya perubahan tingkat populasi CP ya, khususnya di berbagai negara. Nah, di sini menurut Stefki itu ada prevalensi CP berkisar antara 1,50 hingga lebih dari 4 per 1000 kelahiran ya pada usia tertentu. Nah, ini juga diperkuat oleh Kemenkes juga menyatakan adanya ya prevalensi anak CP tahun 2023 ini sejumlah 0,09% dari 5.318 jiwa tunadaksa. Ya, jadi dari 5.318 itu ya merupakan ya itu adalah ya prevalensi anak CP. Sedangkan untuk CP-nya ya sejumlah 4.786 itu berjenis kelamin laki-laki dari 5.000 yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan prevalensi anak CP dari sejumlah 0,09% dari 4.953 jiwa tunadaksa itu sebanyak 3.738 itu berjenis perempuan ya di Indonesia. Nah, ini berdasarkan data yang saya peroleh dari Kemensos maupun Kemenkes. Nah, selain itu terdapat adanya 75% ya anak CP yang berjalan tetapi tidak dapat berjalan cepat dan lancar serta lebih rentan tersandung dan jatuh. Ini menurut Eliasson ya 2003. Kemudian terjadinya gap antara model pembelajaran umum ya yang dipelajari anak CP ya di sekolah dengan kemampuan motorik yang dimiliki anak CP. Sehingga saya berinisiatif untuk menawarkan ya model pembelajaran kontekstual yang berbasis media mesh itu untuk ya peningkatan kemampuan motorik halus. Nah, selain itu CP juga ditandai dengan adanya modifikasi gerakan postur dan tonus otus yang mengakibatkan potensi perkembangan yang terhambat ya. Adapun rumusan masalahnya, ya yang pertama adalah bagaimana kondisi motorik halus anak CP sebelum penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis media permainan mesh yang berusia 5-8 tahun. Poin kedua, bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis media mesh ya serbapasi yang berusia 5-8 tahun secara efektif. Bagaimanakah ya peningkatan kemampuan motorik halus melalui model pembelajaran kontekstual berbasis media mesh, yakni gerakan tangan memutar pada anak CP yang berusia 5-8 tahun secara efektif. Nah, adapun tujuan penelitiannya, yang pertama adalah menganalisis kemampuan motorik halus anak CP sebelum menggunakan media permainan labirin yang berbentuk mesh di kelas 1 dan 2 SDLB YPAC Jakarta Selatan Provinsi DKI tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024. Poin kedua, menganalisis langkah-langkah bermain media mesh bagi anak CP ya dalam meningkatkan kemampuan motorik halusnya. Yang poin ketiga, menganalisis efektivitas model pembelajaran ya kontekstual berbasis media mesh dalam peningkatan kemampuan motorik halus anak CP yang kelas 1 dan 2 SDLB Kota Jakarta Provinsi DKI tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024. Nah, adapun kegunaan penelitiannya dalam penelitian saya itu dapat membantu siswa CP ya dalam meningkatkan kemampuan motorik halus sehingga anak CP dapat mandiri untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian bagi orang tua itu dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi orang tua dalam meningkatkan kemampuan motorik halus sesuai dengan harapan orang tua siswa tersebut. Sedangkan untuk bagi sekolah itu dapat mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelayanan psikoterapi maupun psikososial dalam membantu aktivitas fisik yang dibutuhkan siswa maupun orang tua siswa. Nah, adapun keterbaruan penelitian itu berawal dari adanya persetujuan ya ada pengajuan judul ya kemudian
pemilihan judul sampai studi pendahuluan yang saya lakukan, ya, sehingga disetujui oleh komisi promotor, lalu diseminarkan dan disetujui oleh pihak prodi, dan sudah melalui tahapan uji instrumen, ya, terhadap anak sipil dan ditelaah oleh sejumlah pakar, ya, sehingga berlanjut kepada riset, dan hasil risetnya itu diperoleh ada 3 hal. Yang pertama adalah tingkat capaian perkembangan koordinasi mata dengan tangan siswa. Yang kedua, tingkat capaian perkembangan koordinasi tangan dengan otot jari jemari siswa. Dan terakhir adalah psikososial siswa. Jadi di sini ada 3 hal yang terbaru dalam penelitian saya, ya, yang berbeda dengan penelitian yang lainnya. Oke. Adapun konsep teori kemampuan motorik halus menurut Bekung, ya, kemampuan motorik halus adalah kapasitas anak untuk memahami, memegang, dan memanipulasi dalam lingkungan yang mempromosikan kemampuan dalam lingkungan, ya, memanipulasi dalam lingkungan yang mempromosikan kemampuan terbaik anak dan memberikan informasi tentang perbedaan potensial antara kedua tangan yang melalui ada 5 level. Yang pertama adalah memanipulasi satu tangan tanpa batasan. Level kedua adalah manipulasi satu tangan lain tanpa batasan. Level ketiga adalah satu tangan memiliki keterbatasan kemampuan. Level keempat adalah kedua tangan memahami perintah otak. Yang terakhir adalah kedua tangan hanya memiliki kemampuan untuk memegang benda. Ya. Kemudian ada konsep teori pembelajaran kontekstual, ya. Jadi menurut Suryawati, ya, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mampu, ya, membantu guru, ya, mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, ya. Pembelajar yang membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Adapun penyusunan desain program pembelajaran berbasis kontekstual, yang pertama adalah menyatakan tujuan umum pembelajaran, ya, ini dengan merumuskan. Yang kedua adalah menyatakan kegiatan utama pembelajaran, yakni dengan melakukan observasi dan tindakan, ya, yakni pernyataan kegiatan pembelajar, ya. Oke, yang ketiga adalah rincian media untuk mendukung kegiatan tersebut, atau istilahnya pengamatan atau observer. Yang keempat adalah membuat skenario demi tahap demi tahap kegiatan pembelajar, ya, itu persiapan belajar, ya. Yang kelima adalah membagi informasi tahap kegiatan, ya, yang disebut juga kombinasi. Yang keenam adalah masing-masing anggota kelompok memberikan laporan pemecahan masalah belajar, ya, ini komunikasi, ya. Yang ketujuh adalah authentic assessment, yaitu adanya implementasi, ya, dengan data apa yang pembelajar dapat diamati partisipasi dalam authentic assessment-nya. Adapun konsep teori model media permainan maze, labirin atau maze, ya, adalah jenis teka-teki yang terdiri dari lorong bercabang yang rumit dan harus dilalui oleh pembaca teka-teki. Jenis labirin bervariasi tergantung pada seniman atau penerbitnya atau penciptanya, ya, mulai dari permainan menggambar dan memecahkan teka-teki dengan pena dan kertas, hingga labirin fisik yang terbuat dari objek seperti kayu ataupun pagar vertikal, serta memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi permainan maze menurut Oshida tahun 2014. Ini yang pertama adalah faktor kondisi belajar, ya, pembelajar, yakni fisik dan motorik halus anak sipil, ya, sebelum dan saat melakukan permainan maze. Yang kedua, karakteristik tugas bagi anak, yaitu kebutuhan anak sipil dalam melakukan tugas aktivitas permainan maze seperti menulis, membaca, memperhatikan benda, dan menggerakkan jari jemari. Nah, adapun kerangka teoretik penelitian, ya, ini para dewan penguji, ya, ini bisa melihat dari awalnya adalah pre-assessment, yaitu menaksir, mengukur, ya, awal keterampilan motorik halus atau kemampuan motorik halus, ya. Yang pertama adanya perencanaan, ya. Jadi dengan ada perencanaan mempersiapkan media permainan maze, ya, sebagai alat instrumen, ya, kemudian mengkondisikan siswa sebaik mungkin, ya, kemudian mengkomunikasikan dengan guru kelas dalam melaksanakan kegiatan simulasi. Yang kedua adalah
Ya, yang kedua adalah intervensi atau aksi ya. Yang kedua adalah intervensi atau aksi. Nah, jadi adanya intervensi itu mengimplementasikan pendekatan kemis dan target ya. Lalu diamati, jadi dengan adanya pengamatan ya. Lalu terakhir adalah melakukan refleksi ya, yaitu refleksi implementasi ya. Oke. Ya, berdasarkan hasil observasi ya. Oke, berikutnya ya. Jadi ketika ada perubahan ya dalam gerakan jari jemari ya, dan itu pun belum maksimal, maka dilakukan siklus kedua. Ya, nah di dalam siklus kedua ini akan terlihat optimalisasi ya maupun maksimal ya dalam melakukan intervensi media mesh ya. Oke, jadi di sini adanya post assessment ya. Jadi post assessment itu menguji peningkatan keterampilan halus ya atau kemampuan motorik halus CP ya setelah berpartisipasi pada implementasi pendekatan kemis target ya. Nah, adapun kerangka berpikir penelitian ya, ini mulai dari adanya permasalahan baru, perencanaan ya, intervensi yaitu di mana jumlah perilaku dan jumlah waktu, kemudian pengamatan ya, perilaku yaitu prasiklus ya, kemudian adanya stimulasi intervensi ya. Oke, catatan ya kejadian, lalu adanya frekuensi kejadian dan waktu itu masuk ke siklus 1, dan adanya simulasi intervensi ya yang intervensi yang kedua ya, itu masuk ke siklus kedua ya. Oke. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode ini menggunakan penelitian tindakan. Tindakan merupakan penelitian yang berorientasi pada siklus yang berbagai tindakan ataupun intervensi yang dilakukan oleh peneliti sebagai guru kelas. Nah, penelitian ini mulai dari perencanaan hingga refleksi ya terhadap intervensi nyata di kelas berupa kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan motorik halus CP di kelas. Nah, penelitian ini menggunakan desain kemis target yang berorientasi pada subjek tunggal di SDLB tipe C, YPHC Jakarta Selatan tahun ajaran 2023 sampai 2024. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus dilaksanakan dalam 8 pertemuan dengan jumlah subjek sebanyak 10 orang yang bertipe spastik hemiplegia. Ya. Di sini adalah model penelitian kemis target, mulai dari perencanaan ya, guna aksi dan observasi dan refleksi. Nah, ini ketika sasaran atau TCP belum mencapai maksimal, maka dilakukan siklus kedua dengan tahapan yang sama, yaitu perencanaan, ya, aksi, ya, atau intervensi dan observasi dan refleksi. Nah, adapun langkah-langkah ya penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis media mesh dalam peningkatan kemampuan motorik halus. Yang pertama adalah perencanaan. Itu meliputi persiapan alat mesh ya untuk melaksanakan prasiklus dengan eksperimen subjek tunggal ya, menentukan subjek tunggal dari sebanyak 10 orang, menyusun tema dalam setiap lembar kegiatan mesh dan menjalin kerjasama dengan guru kelas dalam mempersiapkan perlakuan atau intervensi, yakni rentan waktu dan proses pelaksanaan intervensi. Yang kedua adalah pengamatan, meliputi mengamati kemampuan dasar anak CP dalam mengenali, memahami, dan reaksi atas tema yang ada di lembaran kegiatan mesh maupun papan alur mesh. Kemudian ada melakukan intervensi, ya. Ini intervensi diberikan selama 5 kali pertemuan dan pengajarannya berlangsung selama 30 menit setiap kali pertemuan. Setiap pertemuan, peneliti hanya mengenali tema yang berbentuk mesh dalam lembar kegiatan mesh yang terdiri dari uraian judul mesh dengan pola mesh. Kemudian adanya refleksi, yaitu meliputi kesimpulan ya, yaitu dengan adanya kesimpulan mengenai materi yang dipelajari pada setiap kali pertemuan, terutama yang berkaitan dengan sub kemampuan motorik halus. Jadi peneliti melakukan pengetesan kembali dengan menggunakan instrumen tes pada fase treatment. Setiap perubahan yang terjadi dicatat dan dilaporkan pada hal yang berkenaan dengan pengumpulan data subjek. Nah, berikut ini adalah media mesh, yaitu sebelah kiri itu papan alur mesh dan sebelah kanan adalah lembar kegiatan mesh. Hasil penelitian perlu dianalisis bahwa kemampuan motorik halus ya pada anak CP meningkat setelah intervensi.
data peningkatan kemampuan motorik halus dari prasiklus sampai siklus kedua, ya, itu terdapat kemampuan motorik halus yang meningkat. Ini terlihat dari gambar 1, ya, hasil tertinggi diperoleh oleh siswa Alika yaitu prasiklus 26, poinnya 26, kemudian 30 siklus ke-1 dan 38. Kemudian baby prasiklusnya 24, siklus 1-nya 30, ya, kemudian siklus kedua itu 38. Hasil terendah ditunjukkan oleh siswa Bilkis yaitu poinnya 26 prasiklus, siklus keduanya itu 27, ya, hingga siklus pertama 27 dan yang berikutnya 29. Dan Andra itu poinnya 21 prasiklus, ya, kemudian 28, ya, 28 siklus pertama dan siklus kedua 31. Hal ini sejalan dengan pendapat Gardner, kemampuan membentuk model mental dunia spasial dan bermanuver serta beroperasi menggunakan model tersebut. Ya. Nah, sini hasil penelitian. Gambar 1 menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus berbasis media mesh pada anak CP, ya, itu mulai dari prasiklus siklus 1 sampai kedua, ya, itu menunjukkan bahwa rata-rata TCP, yaitu tingkat capaian perkembangan pada prasiklus itu poinnya adalah 24 dari TCP maksimal 40. Pada siklus 1 rata-rata TCP adalah poin ke-30. Ya, 30 poin. Dalam perkembangan motorik halus maksimal, ya, 40. Ya, pada siklus kedua rata-rata tingkat perkembangan motorik halus mencapai poin 35,4, ya, tingkat motorik halusnya. Ya. Kemudian rata-rata tingkat perkembangan motorik halus dari siklus 1 sampai siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 5,4 poin. Ya, sedangkan pada siklus kedua rata-rata perkembangan motorik halus adalah 35,3 poin dari tingkat perkembangan maksimal 40. Dengan demikian, anak CP telah mencapai tingkat perkembangan motorik halus minimal 30 poin. TCP diperoleh saudari Putri yaitu dengan 39. Sebaliknya tingkat perkembangan motorik halus terendah itu diperoleh oleh saudari Bilkis dengan poin 29. Dalam arti dia tidak mencapai tingkat perkembangan motorik halus minimal 30. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi adanya regresi kemampuan motorik halus melalui media permainan mesh, ya, melalui media permainan mesh, ya. Melalui model pembelajaran kontekstual yang berbasis media mesh itu sebanyak 0,926. Sementara peningkatan kemampuan motorik halus anak CP, ya, melalui model pembelajaran kontekstual berbasis media mesh itu memperoleh tingkat signifikan T hitung, ya, alfa Chromebus 0,05 sebesar min 2,394, lebih besar daripada T hitung, ya, itu 1,8121246 sehingga terdapat peningkatan kemampuan motorik halus melalui model pembelajaran kontekstual berbasis media mesh secara efektif, jadi yang itu bertanda atau cenderung rendah, ya. Berikut ini adalah gambaran, ya, dari penelitian prasiklus, ya, itu dengan anak, ya, berupaya untuk menggerakkan tangannya mengikuti alur CP dan, ya, mengikuti alur, ya, alur labirin, ya, kemudian dia memegang dari sini mencoba untuk menulis meskipun masih dalam tahap dibantu, ya. Kemudian di sini si subjek Akbar, ya, itu dia meremas-remas jari jemari. Jadi jari jemari dengan kacang hijau, ya. Ya, artinya untuk melemaskan, melenturkan jari jemarinya. Kemudian pada siklus 1, ya, ini Dazzle, ya, itu, ya, dia memegang pensil dan menulis, ya, untuk Dazzle, ya. Kemudian ini Cory, ya, ini untuk memegang pensil dan mengarahkan pensil meskipun masih dibantu oleh orang tuanya. Kemudian di sini
Di sini Andra ya, itu dia menempel ya, dia menempel ya, suatu benda ya di sini ya, dengan adanya menempel ya. Oke. Kemudian di sini cycle ya, ini dia menulis ya, artinya menggerakkan pensil ya. Kemudian di sini Rehan juga ya. Jadi dia sudah mulai membaik ya untuk megang pensil dan mengarahkannya. Jadi pada siklus kedua. Kemudian dia ini sudah bisa secara mandiri ya pada subjek yang lain. Kemudian di sini pada Andra juga dia sudah mulai bisa ya mengarahkan magnetit ya, untuk mengarahkan butiran-butiran yang mengikuti labirin yang ada di papan alur maze. Ya, kemudian di sini juga subjek lainnya juga sama dengan papan maze ya. Jadi di siklus kedua ini ya, itu sebenarnya saya berikan juga sama di prasiklus juga, jadi ada LKM dan prasiklus ya, sehingga bisa terlihat ya secara signifikan ya, secara perkembangannya ya, dan ini juga sama ya dengan papan maze. Oke. Adapun temuan penelitian itu terdapat sedikitnya perkembangan motorik halus dari prasiklus sampai dengan siklus kedua, sehingga TCP masing-masing anak SIPI mencapai batas minimal sebesar 30 poin. Pada fase prasiklus, kondisi psikologis anak SIPI belum adaptif, meliputi emosi yang labil dengan modul pembelajaran kontekstual berbasis media maze, ya, media yang diberikan oleh peneliti, yaitu model pembelajaran kontekstual. Pada fase siklus pertama, kondisi psikologis anak SIPI cenderung adaptif, meliputi emosi yang sedikit stabil dengan model pembelajaran kontekstual berbasis medium maze yang diberikan oleh peneliti, dan berupaya konsentrasi untuk memahami instruksi peneliti dengan menjelaskan pola labirin atau maze pada media permainan maze. Kemudian pada fase siklus kedua, kondisi psikologis mulai adaptif, dan ada salah satu anak SIPI atau putri itu alami emosi stabil ya dengan model pembelajaran kontekstual berbasis media yang diberikan oleh peneliti, dan mulai berkonsentrasi untuk memahami instruksi peneliti yang menjelaskan pola labirin pada media permainan maze. Motorik halus meliputi jari jemari anak SIPI cenderung membaik dari fase siklus pertama sampai dengan siklus kedua, sehingga anak-anak SIPI dapat mandiri untuk melakukan gerakan kedua tangannya ya, yang mengikuti pola labirin menurut labir media permainan maze. Adapun pembahasan di sini ada ya, jadi menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus model pembelajaran kontekstual berbasis maze pada anak SIPI mengalami peningkatan ya dari prasiklus siklus 1 sampai dengan siklus kedua. Adapun peningkatan prasiklus rata-rata TCP anak sebesar 24 poin dari TCP maksimal 40 poin. Dan pada siklus 1 rata-rata TCP anak SIPI sebesar 30 poin dari TCP maksimal 40 poin. Rata-rata TCP anak SIPI dari prasiklus hingga siklus pertama mengalami kenaikan sebesar 6 poin. Pada siklus 1 terdapat 6 anak SIPI yang telah mencapai TCP minimal ya 75% dari TCP maksimal 40, yaitu sebesar 30 poin. Adapun 6 orang yang anak tersebut adalah Iqbal 30 poin, Bilqis 35, Alaika 37, Khairunisa 31, DZL 38 poin, dan RHN 36. Selain itu terdapat 4 anak yang belum mencapai TCP. Ya, jadi yang belum mencapai TCP ya minimal 75% dari TCP maksimal, yakni put ya itu sejumlah 29 poin ya, AKB sejumlah 25, BBY sejumlah 29, dan ADR sejumlah 25 poin. Nah, berdasarkan data di atas bahwa model pembelajaran kontekstual termasuk kategori yang belum berkembang, hal ini dipengaruhi oleh sejumlah aspek. Yang pertama adalah konsep pembelajaran siswa yang masih lemah. Interaksi sosial siswa dengan guru masih terbatas. Dukungan belajar
Dukungan dari keluarga dan sekolah masih minim pada kebutuhan belajar siswa dan kesediaan media belajar yang juga minim. Menurut Aksono, seiring keterbatasan anak dalam memahami materi pembelajaran, orang tua sepatutnya mendampingi anak sipil untuk memperoleh pemahaman materi belajar di rumah dan melakukan terapi fisik dan kognitif di pusat pertumbuh kembang anak, ya, yang terdapat di sebelah rumah sakit ataupun klinik terdekat domisili orang tersebut. Adapun media untuk melatih kognitif ataupun pemahaman materi pada anak adalah lembaran kegiatan MIS, ya, dan papan alur MIS yang berbentuk binatang. Dengan penggunaan media MIS, ya, baik dalam bentuk lembar kegiatan MIS dan papan alur MIS oleh orang tua maupun guru kelas di sekolah, anak dapat melatih daya ingat ataupun kognitif secara mandiri. Dan anak dapat mencapai pemahaman yang dilakukan oleh orang tua sehingga koordinasi kognitif dengan motorik halusnya dapat tercapai. Ya, dari pencapaian kognitif dan motorik halus, maka tumbuh keinginan anak untuk menjalin hubungan sosial dengan sesama anak SIPI. Hal ini sesuai dengan penelitian Suryawati, ya, bahwa adanya perkembangan kognitif mencapai harapan orang tua sehingga memudahkan anak SIPI untuk melakukan gerakan motorik halus secara mandiri. Seiring dengan penggunaan media permainan MIS, peneliti juga melakukan pengamatan pada anak melalui model pembelajaran kontekstual secara bertahap, yakni tahap prasiklus, siklus 1 dan siklus kedua. Adapun keterbatasan penelitian, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih hanya menggunakan satu sudut pandang, yaitu dalam melakukan kegiatan kemampuan motorik halus terhadap model pembelajaran berbasis media MIS. Yang kedua, dalam menerapkan media MIS, ya, dalam proses pembelajaran kontekstual hanya dilakukan dalam waktu singkat, sehingga terdapat beberapa kegiatan diskusi yang dilakukan hanya menggunakan waktu sebentar. Berikutnya, dalam pengambilan dokumentasi, baik itu berupa video maupun foto, peneliti tidak semua dibolehin oleh kepala sekolah SDLB tipe C, tipe D, YPAC Jakarta. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas baik secara online maupun offline. Ya, berikutnya adalah dukungan budget peneliti yang peneliti miliki adalah minim, sehingga untuk memperbanyak media permainan MIS sangatlah terbatas. Hal ini peneliti membiayai penelitian ini secara mandiri dengan sebagian besar penghasilan peneliti dari dua institusi peneliti, ya, bekerja, ya, sehingga untuk memperbanyak media MIS sangat terbatas. Ya. Adapun kesimpulannya, penelitian kemampuan motorik halus berbasis media permainan labirin atau maze pada anak SIPI di SDLB tipe D YPAC Jakarta Selatan tahun ajaran 2023 ini dilaksanakan dalam dua siklus, ya, yaitu siklus 1 dan siklus kedua.